Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirlian Madani dengan NIM 2153024435, Prodi Ilmu Komputer, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perancangan, yang topik pembahasannya terbagi menjadi 3, yaitu proses perancangan di dalam rekayasa perangkat lunak. Lalu, topik yang kedua adalah tentang kualitas dalam perancangan software, dan topik terakhir atau yang ketiga adalah konsep-konsep kunci dalam proses perancangan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Simak penjelasan berikut ini. Tahap desain dalam rekayasa perangkat lunak dilakukan setelah tahap analisis kebutuhan. Proses ini melibatkan penerjemah spesifikasi kebutuhan menjadi rancangan sistem yang akan dibuat. Desain perangkat lunak harus didasarkan pada requirement yang ada, karena tanpa memperhatikan requirements, rancangan akan menjadi sia-sia. Pada tahap desain terdapat 4 jenis rancangan yang dibuat, yaitu rancangan data atau kelas, rancangan arsitektur, rancangan antarmuka, dan rancangan komponen. Keempat rancangan ini harus berdasarkan spesifikasi kebutuhan atau sistem requirement yang telah dikumpulkan sebelumnya. Untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, perlu dibuat model kebutuhan berbasis kelas seperti kelas diagram atau CRC model. Rancangan antarmuka memerlukan skenario based dan behavior model, sedangkan rancangan komponen dapat dibuat dari kelas base model dan behavior model. Kualitas rancangan sangat mempengaruhi kualitas perangkat lunak yang dikembangkan, dan aspek kualitas harus diperhatikan dalam setiap rancangan yang dibuat. Rancangan atau desain yang berkualitas harus mengikuti best practice, bersifat modular, jelas mempresentasikan data, arsitektur, dan komponen memiliki struktur data yang sesuai, memperlihatkan karakteristik fungsional, memiliki antarmuka yang baik, bersifat iteratif, dan direpresentasikan dengan notasi yang efektif. Pemahaman terhadap atribut kualitas perangkat lunak juga penting, seperti fungsionalitas, kegunaan, keandalan, kinerja, dan daya dukung. Sebelum membuat rancangan sistem atau perangkat lunak, penting untuk memahami konsep-konsep terkait, seperti abstraksi, arsitektur, pola, pemisahan masalah, modularitas, dan paradigma. Dalam memahami konsep-konsep ini, dapat lebih baik dalam merancang perangkat lunak. Model perancangan perangkat lunak terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi abstrak dan dimensi proses. Dimensi abstraksi menunjukkan tingkat detail atau rincian informasi yang disediakan untuk diimplementasikan menjadi komponen perangkat lunak. Dimensi proses mengindikasikan evolusi dari model perancangan dan terdiri dari 4 dimensi, yaitu arsitektur, interface, komponen, dan development. Contoh rancangan perangkat lunak yang dihasilkan dari tahap desain termasuk rancangan arsitektur, rancangan antarmuka, dan rancangan data. Rancangan-rancangan ini memberikan panduan bagi programmer saat melakukan implementasi pada tahap selanjutnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.